Ustazah Alif kami persilahkan. Ustazah Alif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'is zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami minal mu'minin al-amilin, orang-orang yang beriman dan suka beramal. Wa ja'alna minal amilin al-mukhlisin, ya Allah jadikanlah kami ketika beramal amal yang ikhlas. Wa ja'alna minal mukhlisin al-muhsinin, ya Allah jadikan keikhlasan itu sehingga kami termasuk dalam golongan orang-orang yang muhsinin. Wa ja'alna minal muhsinin al mujahidin, ya Allah setelah Kau kumpulkan kami menjadi orang-orang yang muhsinin, kami termasuk orang-orang yang terus menegakkan kalimat-Mu dengan menjadi orang-orang yang ahli jihad mujahidin. Wa ja'alna minal mujahidin al-aminin, ya Allah jadikanlah kami golongan orang-orang yang terus berjuang di jalan-Mu dan dapat dipercaya. Wa ja'alna minal aminin as-salihin, dan jadikanlah kami orang-orang yang terpercaya dan menjadi golongan orang-orang yang saleh. Ibu, Bapak yang saya hormati pembina, alhamdulillah sekarang kita memasuki pekan terakhir ya di bulan Rajab. Bulan Rajab itu 4 di antara 4 bulan yang mulia. Dalam surat Taubah ya, ditentukan 36 bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, bersamaan itu mentakdirkan 1 tahun ada 12 bulan. Nah dari 12 bulan itu Allah pilih minha arba'atul hurum, Allah pilih 4 bulan yang mulia. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan yang keempat bulan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Kalau kita berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka akan dilipat gandakan azabnya, siksanya. Begitu juga ketika kita bersungguh-sungguh untuk beramal saleh di bulan haram, di bulan Rajab ini, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Maka saya mengajak pada semuanya, sepekan ini syukur ditambah bulan Sya'ban sehingga bisa bertemu di bulan Ramadan,
Ya, bulan yang agung itu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya agar kita selalu dijaga sebagaimana hadis riwayat Muslim, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakaha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Wis pada apa durung? Durung enggak? Kita baca bareng-bareng ya. Doa agar selalu dijaga dalam jiwa yang selalu diilhami ketakwaan dan disucikan. Jangan sampai di bulan Rajab ya kita berbuat maksiat gitu ya. Monggo untuk mengingatkan kita baca bersama-sama. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati anugerahkanlah nafsi kepada jiwaku, pada diriku, takwaha dalam ketakwaan. Di dirinya ini selalu dijaga dengan ketakwaan. Wasakaha dan selalu ya Allah disucikan. Karena Allah berfirman, qad aflaha man zakaha atau tazakka. Itu sungguh sangat beruntung bagi orang yang terus disucikan. Sebaliknya waqad khaba man dassaha. Rugi, bangkrut, celaka orang yang selalu mengotori. Maka agar kita selalu dalam kebaikan, maka doanya tadi ini, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik zat yang terus menyucikan jiwa. Anta waliyuha, Engkaulah pelindung kami ya, yang selalu melindungi kita, wa maulaha dan yang selalu menjaga jiwa ini. Nah, enggak terus dibaca di bulan Rajab ini dan di sisa-sisa usia kita. Kita itu kalau melihat Al-Quran umurnya ini kan rata-rata sudah 40 apa belum? Apa banyak yang di bawah 40? Sekitar-kitar lah ya. Jadi kalau Rasulullah kan bersabda, inna a'mara ummati situna wa sabuna. Sesungguhnya standar umur umatku itu 60 sampai 70. Jadi kalau 60 itu sudah lansia. Jadi kalau 40-50 ya pralansia lah ya. Lansia. Nah, lansia itu ada lansia muda, lansia madya, lansia purna, lansia kencana. Jadi kalau sudah umur 80-90 tahun itu lansia kencana, berarti siap-siap naik kereta kencana gitu ya. Nah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya segala amal itu tergantung akhirnya. Maka kalau dari tanggal 1 Rajab sampai tanggal 20 lebih kita santai-santai saja, maka di sisa-sisa Rajab ini bagaikan kuda pacu, semakin mendekati garis finish dia akan mengencangkan larinya. Jangan sampai kita lebih lemah daripada kuda pacu. Maka pada siang hari ini saya akan melanjutkan terutama kekuatan ibadah di bulan Rajab, yaitu yang pertama sholat. Mengapa sholat? Karena Allah telah memberi kewajiban oleh-oleh ketika Rasulullah
diuji dengan kesedihan demi kesedihan. Jadi kalau dalam bahasa agama itu kesedihan itu namanya hazan atau husni. Maka dalam Syirah Nabawi terkenal dengan Amul Husni, Amul Hazan, tahun kesedihan. Ghammun yahdusu bisababi qad hasala, susahnya hati yang terjadi sebab sesuatu yang tidak diiringi, yang mestinya tidak terjadi. Jadi kesedihan itu ya karena kejadian yang tidak kita inginkan. Nah begitulah yang dialami Rasulullah ketika dakwah sedang mendapatkan perlawanan yang sangat keras dari kaum musyrikin, kaum Quraisy. Tiba-tiba istri yang paling disayanginya telah dipanggil oleh Allah. Padahal Khadijah itu adalah satu di antara 4 pemimpin wanita di surga, tempat tambatan hati Rasulullah ketika sedih. Tetapi Allah uji, diambillah satu-satunya istri Rasul yang langsung mendapat kirim salam dari Allah. Jadi suatu kali malaikat Jibril sedang bersama Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, tempat berkhalwat Rasulullah, tempat menyendiri Rasulullah. Nah kebutuhan sehari-harinya Khadijah yang memenuhi dari tangan dan kakinya sendiri tanpa bantuan yang lain. Naik turun gunung, Masya Allah, bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kurang lebih 3 tahun. Orang yang sudah melakukan haji dan umrah yang bisa sempat naik ke Gua Hiro itu ya butuh tenaga ekstra. Sekarang lewat zaman Rasulullah kayak apa, tetapi dengan kasih sayangnya Khadijah tak pernah mengeluh, tak pernah sedih, sampai Allah merasa luar biasa ini hambaku ini, sehingga pesan kepada Jibril, wahai Jibril, sampaikan salamku untuk Khadijah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat Jibril pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasul, aku pun kirim salam. Allah kirim salam, Jibril kirim salam. Maka begitu sedihnya Rasulullah, kemudian Allah hibur kesedihan itu dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh-oleh dari Isra Mi'raj yang besok akan dihisab pertama amal ini adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Salat itu bagaikan hati. Kata Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, yang lain ikut baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, jelek, busuk, jahat, yang lain ikut jelek. Apa itu hati? Nah begitu juga sholat. Yang akan dihisab pertama itu sholatnya. Kalau sholatnya yang baik, yang lain ikut mengikuti kebaikan sholat itu. Tapi sebaliknya kalau sholat kita buruk, jarang jamaah, tidak khusyuk, sholat pun gak awal waktu. Nah itu bagian dari sholat yang kurang berkualitas. Maka bapak-bapak khususnya yang hadir di sini, kualitaskan sholat dengan 5 hal.
Di pesan Isra Mi'raj jadi gitu. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj tapi belum memenuhi kriteria 5 kualitas sholat, berarti belum membekas tentang makna Isra Mi'raj. Yang pertama, awal waktu. La yazalu qaumun yatakhuruna hatta yakhurumullah. Siapa yang suka menunda-nunda waktu sholat, maka Allah akan tunda yang lain. Jadi kita mendidik anak karena kita sering menunda-nunda sholat, maka kesuksesan kita kan ditunda. Anak-anak kita kurang punya apa ya, wirah. Jadi guru yang baik itu bukan karena sering mengikuti webinar sampai siang malam, nah, bukan itu. Yang administrasinya hebat, bukan itu. Guru yang baik yaitu yang suka dirindukan oleh anak. Sehari nggak ngajar, anak itu mencari. 2 jam pelajaran, anak merasa kurang. Itulah guru yang baik intinya. Maka Bapak dan Saudara, awal waktu ajak. Yang jadi masalah mungkin kita ketika lagi ngajar, waktu sholat sudah datang. Sebenarnya bisa digeser-geser gitu ya, monggo gitu ya. Kalau kita sering menunda-nunda waktu sholat, apapun alasan dunia, maka kita akan ditunda-tunda yang lain. Yang kedua, berjamaah. Sholatul jamaah khairu min sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Dalam kitab Hujjatullah Balighah, sholat jamaah itu lebih afdol, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, terutama untuk bapak-bapak, dibandingkan dengan sholat sendirian 27 kali derajat. Dari 27 kali derajat itu intinya ada 3. Wa ma yarji'u ilallah, kita semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, wa ma yarji'u ilan nas, kita semakin dekat kepada manusia. Kalau orang yang ahli sholat jamaah, minimal kita semakin paham dengan jamaah kita. Nah yang ketiga, wa ma yarji'u ilal millah, orang yang ahli sholat jamaah maka agamanya semakin kuat. Orang yang gak mau jamaah berarti telah meruntuhkan agamanya. Karena as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Faman tarokaha, siapa yang meninggalkan, maka sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Berjamaah. Apalagi bapak-bapak ini bulan Rajab, man shalla lillahi fi jama'atin arba'ina yauman, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari, bukan 40 waktu, 40 hari berarti berapa waktu? 200 waktu. Wa yudriku takbiratul ula, dan mendapati takbiratul ihram iman. Ya, Allahu Akbar, kita sudah berada. Berarti kan awal waktu. Kutibat lahu baro'atani, maka Allah akan beri kebebasan 2. Baro'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat munafik. Jadi kalau sekarang banyak orang-orang munafik bergentayangan, iya, ngomongnya goro, hari janji apa? Tidak menepati. Dari urung tadi ya programnya pan nguras segara, pan ngecat langit, ya. Itu ciri-ciri orang munafik kan gitu. Tapi setelah janji lupa semua dengan janjinya. Kalau bertikai mau menangnya sendiri, ya, dipercaya dia akan khianat. Ini karena jarang sholat jamaah, spesialisnya telat.
Nah, maka kekuatan sholat zuhur itu banyak sekali. Di antaranya kita akan selalu dijaga hatinya, jangan sampai telat sholat zuhur. Orang yang suka telat sholat zuhur hatinya sering kacau, sering terombang-ambing. Nah, dulu pernah kita bicarakan tentang kehebatan sholat zuhur. Nah, ada dua sholat yang disaksikan oleh para malaikat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita kalau kita semangat sholat asar. Maka jadikan 5 kualitas dalam sholat asar. Awal waktu berjamaah di masjid, sholat pertama khusyuk dahsyat, apalagi sampai 40 hari sholat asar. Tapi di dua asar toh, ya maghrib ya isane, ya subuh ya zuhur. Monggo kalau hari ini sudah ya tanggal berapa ini? Ya berarti menjelang Ramadan 37-an gitu ya. Ya sampai Ramadan 40 hari. Nah ini kuatkan itu gitu ya. Sholat. Nah, ibadah yang luar biasa di bulan Rajab ini yang akan dilipat gandakan lagi adalah puasa. Jadi kalau dari tanggal 1 sampai tanggal mendekati akhir Rajab ini nggak pernah kita puasa, masih ada kesempatan. Ambil itu puasa di bulan Rajab. Silakan mau ambil Seninnya atau Kemisnya atau Senin Kemisnya. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ba'dallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari saja di jalan Allah, apalagi di bulan Rajab karena akan dilipat gandakan pahalanya. Ba'dallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan, maka dijauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Maka monggo di sisa-sisa Rajab ini ambil itu puasa. Mungkin dari tanggal 1 sampai sekarang kita tiap saat kalau hari Sabtu kondangan terus. Ya, iya kondangan terus, nanti puasa kayak lah puasa sunai kir gitu ya. Maka jangan sampai di bulan Rajab ini waktu bersia-sia. Sia-sia hilang begitu saja. Apalagi 1 bulan tidak ada puasanya sehari pun, sungguh sangat rugi. Apalagi kalau sudah tadi yang sudah umur lansia. Nah, kita kan pralansia ya, pralansia. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini kata Rasulullah, sebaik-baik kalian yang diberi umur panjang sampai lansia tetapi amalnya nggak pernah berhenti. Jadi kita itu tidak boleh kalah dengan yang muda-muda. Semangatnya kalau perlu 2 kali lipat dari yang muda-muda, karena kita sudah mendekati garis finish. Kalau orang muda kan kadang-kadang pakainya dalilnya apa? Kelapa muda dikupas-kupasi, apa gue? Mumpung masih muda dipuas-puasin, puas-puasin maksiat lah, macam-macam lah gitu ya. Enggak. Wasyarrukum, dan yang paling buruk dari kalian mantola umruhu wasya amaluhu, diberi umur panjang sampai 60, 70, 80 tetapi si menjeng baik. Menjeng itu apa sih bahasa Segala? Amalnya buruk, maksiat masih dilakukan, ya. Maka jangan sampai di bulan Rajab ini kita bermaksiat karena akan dilipat gandakan maksiatnya. Setelah sholat, kemudian puasa, amal yang tak kalah pentingnya adalah
bagaimana kita terus bersama dengan Al-Quran. Jadi ada amalan-amalan yang akan mengalir terus pahalanya. Di antaranya saya sudah sampaikan dulu, redaksinya sebenarnya sama tapi mirip lah ya. Dalam hadis yalhaquhu ba'da mautihi, amalan ini akan terus menemani kita walaupun kita sudah wafat. Ilman allamahu wa nasyarahu, ilmu yang kita ajarkan dan terus disebarluaskan. Wa waladan sholihan tarkahu, anak yang soleh yang kita tinggalkan. Masya Allah ya. Wa mushafan warasahu, nah ini yang ketiga, amalan yang akan menemani kita bahkan ketika kita ruhnya diambil oleh malakul maut. Kalau malakul maut mencabut ruh, itu ruhnya nggak dibawa sendiri, ada yang bawakan. Para malaikat kalau ruhnya baik ini, para malaikat ikut mengantarkan ke langit. Nah kita, jasad kita yang ditinggal oleh ruh, ternyata ada yang nemani. Ada yang nemani. Siapa itu? Wa mushafan warasahu, yang sehari-harinya tidak pernah lepas dari mushaf. Di bulan Rajab ini sudah berapa kali khatam? Halo? Berapa kali? Abdullah bin Idris menghatamkan Al-Quran di rumahnya sendiri itu sampai 4.000 kali khatam. 4.000 kali khatam. Kalau kita sehari 1 juz, untuk menembus angka 4.000 kali khatam dibutuhkan 365 tahunan lah. Jadi orang mungkin ya. Maka mestinya di bulan Rajab aja saja juz, ditambahi 2 kali lipat, 2 kali juz. Berarti bulan Rajab khatam minimal 2 kali. Syukur-syukur 3 kali. Apa maning sampai 5 kali. Jadi 5 kali. Habis sholat 1 juz. Ya. Habis sholat 1 juz berarti kan 5 waktu sholat 5 juz. Nah ini namanya. Ustaz, ini membaca atau mendengarkan? Kalau mendengarkan sama dengan membaca? Ya beda ya. Kan dalilnya setelah membaca itu kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi setelah mendengar disuruhnya baca, karena hadisnya iqra'ul Qur'an. Jadi yang akan mendapat syafaat itu yang utama yang baca, bukan yang dengar. Dengar itu tetap dapat pahala, tapi utama yang baca. Tapi yang baca yang benar. Maka ketika kita hanya mendengarkan dan tidak membaca, ya kurang sempurna. Maka iqra'ul Qur'an, bacalah Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, ketika kita baca ya 50-50 kalau bisa lah. Mau tidur kita pakai murotal lewat HP, lewat apa, tapi ketika berjaga kita baca. Ini pas itu ya. Nah, antara membaca dan mendengar itulah yang namanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah terus belajar Al-Quran sampai mati dan terus mengajarkannya. Nah ini Masya Allah ya. Di alam kubur saja malaikat Munkar Nakir bingung, ini siapa ya? Kok nemeni jasad dan ruh yang sudah disatukan lagi? Kamu hampir saja mengusir. Tapi jawab Al-Quran apa? Tidak bisa, saya sangat setia, saya akan terus menemani. Jadi di alam kubur kita gak sendirian, karena telah menguatkan diri dengan 1.027.000 huruf. Jadi seringlah, jangan hanya di bulan Ramadan saja menghatamkan Al-Quran. Barang Ramadan diprakat, hatame prakat, enggak. Jadi setiap saat, syukur-syukur kalau lagi nggak ada kegiatan, mestinya kita itu semangat ikut
biar dapat, karena ini ada PMM, semangat webinar, semangat Al-Quran lebih dahsyat itu ya. Kita kadang-kadang sampai 46 jam koyo matane rona mati ya. Tapi maca Al-Quran saya jus kadang. Nah, maka saya sampaikan Al-Quran yang paling nikmat itu ketika dibaca malam. Belum hafal, taruhlah di sholat malam. Sekali-kali sholat malam mirip Rasulullah. Kapan? Ya nisful lail. Coba Bapak Ibu kalau sholat malam taruhlah jam 12, misalnya nanti malam ahad libur, jam 12 sholat malam jam 3, insya Allah 3 juz. Orang hafal ya macam Zakwan pembantu Rasul kalau sholat malam baca mushaf. Nah ini, tapi ya sambil menghafal gitu ya. Ini dahsyat Pak. Quran sama puasa itu satu paket. Rabbi manaktuhu an-naum bil-lail. Itu kata Al-Quran. Ya Allah, hamba-Mu ini dulu sering kalau malam mencegah tidur karena membacaku. Izinkan aku ya Allah untuk menolongnya. Itu kata Al-Quran. Kata puasa gimana? Rabbi manaktuhu at-ta'am. Ya Allah, ini hambamu ini ya Allah sering mencegah dari lapar karena berpuasa. Fasafi ini fi, karena itu izinkan aku untuk memberi syafaat. Jadi sama-sama puasa dan Al-Quran itu usul sama Allah, sehingga Allah berfirman fayusafa'ani, ya Quran ya puasa aku izinkan kau memberikan syafaat. Maka Masya Allah ya, kalau kita selalu menjadi ahlul Quran. Nah yang belum hatam tolong di sisa-sisa Rajab dihatamkan. Gampang kok Sya'ban hatam maning. Jangan tadi puasa Ramadan gitu ya. Nah ini ya. Jadi itu ya saudara, sampai ada pintu khusus yang pintu itu selalu memanggil hambanya. Nah ketika sudah masuk ini, itu pintu kan ada yang ditutup pelan-pelan. Kalau ini enggak, tutup langsung, sudah tutup langsung grup, yang tidak boleh ada yang masuk lagi. Itu apa pintunya? Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu begitu. Jadi langsung grup malaikat. Ya. Maka beruntung ya kalau kita masih sehat, masih diberi kekuatan, bisa mengamalkan sisa-sisa Rajab ini dengan amalan-amalan yang telah saya sampaikan. Kuncinya doa tadi jangan dilupakan. Masih ingat coba? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah ini bapak-bapak dan saudara, alhamdulillah hari ini saya jadwalnya padat. Sudah share ke Mbak Yasitu, hari ini dari sini mau ke Martoloyo jam loro persis, jadi waktunya udah nyandak bagi-bagi ya. Mungkin sementara itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, dan nanti di bulan Sya'ban semangati lagi puasanya. Bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa di samping bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Jadi kalau kita semangat di bulan Rajab puasa, Sya'ban lebih semangat lagi. Insya Allah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.